Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan Ibu Dwi Ari di sini. Kali ini Ibu akan membahas tentang penulisan karya ilmiah. Salah satunya adalah tentang penelitian kualitatif. Di sini kita akan membahas sistematika penelitian kualitatif. Di dalam sistematika penelitian kualitatif, kita akan membahas tentang beberapa bab. Yang pertama adalah bab 1 tentang pendahuluan. Bab 1 tentang pendahuluan. Di sini dalam bab pendahuluan ini memberikan wawasan umum tentang arah penelitian yang akan dilakukan, sehingga pembaca akan mengetahui latar belakang penelitiannya, fokus penelitiannya, manfaat penelitiannya, dan definisi operasional atau istilahnya. Di dalam konteks penelitian itu diuraikan atau dijelaskan tentang latar belakang penelitiannya itu apa dan mengapa penelitian itu dilakukan. Juga apa, siapa yang mempengaruhi arah penelitian. Yang kedua adalah tentang fokus penelitian. Fokus penelitian di sini memuat tentang cakupan atau topik-topik yang hendak diungkap atau digali dalam penelitian ini. Biasanya berisi tentang beberapa pertanyaan yang hendak dijawab dalam penelitian ini. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini memiliki peranan yang sangat penting karena bertujuan untuk ke arah manakah penelitian ini dilakukan. Kemudian selanjutnya adalah tentang kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian di sini berisi tentang uraian nilai kelayakan atas masalah yang diteliti untuk pengembangan ilmu atau pelaksanaan pembangunan dalam arti luas. Selanjutnya adalah tentang definisi istilah atau definisi operasional. Di sini akan diuraikan tentang istilah-istilah yang berhubungan dengan konsep-konsep pokok yang terdapat di dalam penelitian. Selanjutnya adalah tentang bab 2. Bab 2 di sini berisi tentang landasan teori atau kajian teori. Landasan teori di sini dimanfaatkan sebagai pemandu peneliti agar fokus penelitian itu sesuai dengan kenyataan di lapangan dan memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan untuk membahas hasil penelitian. Jadi di sini teori ini untuk memperjelas kepada penelitian kita. Hubungannya penelitian didukung oleh teori-teori yang ada. Selanjutnya adalah kita tentang metode penelitian. Metode penelitian di sini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitiannya. Kemudian tentang kehadiran peneliti. Peneliti di sini bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Maka kehadiran peneliti di lapangan itu sangat penting, sangat mutlak. Peran peneliti bisa sebagai partisipan penuh, pengamat partisipan, atau pengamat penuh. Selanjutnya adalah lokasi penelitian.
Di dalam lokasi penelitian ini, kita akan menerangkan atau mengidentifikasi tentang lokasi. Bisa juga di sini tentang letak geografisnya, bangunannya, suasananya sehari-hari. Pemilihan lokasi ini harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian dengan topik penelitian yang dipilih. Selanjutnya adalah tentang sumber data. Sumber data di sini nanti dijelaskan tentang jenis datanya, sumber datanya, dan teknik penjaringan datanya dengan keterangan yang memadai. Yang kelima adalah prosedur pengumpulan data. Teknik pengumpulan data misalnya dengan observasi, partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Yang keenam adalah analisis data. Di sini akan diuraikan tentang proses pelacakannya dan pengaturannya secara sistematis, transkrip wawancaranya, catatan lapangannya, dan bahan-bahan lainnya agar peneliti dapat menyajikan temuannya. Selanjutnya adalah pengecekan keabsahan temuan. Di sini biasanya kita menggunakan teknik-teknik perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan, observasi yang diperdalam, pembahasan sejawat, pelacakan kesesuaian hasil, dan juga pengecekan anggota. Jadi teknik-teknik ini bisa digunakan untuk kita bisa memperoleh keabsahan dalam temuan. Selanjutnya adalah tahap-tahap penelitian. Tahap-tahap penelitian ini dimulai dari penelitian pendahuluan, kemudian pengembangannya bagaimana, kemudian penelitian sebenarnya bagaimana, sampai pada penulisan laporan penelitian. Selanjutnya kita masuk pada bab 4. Bab 4 ini berisi paparan data dan temuan penelitian. Di sana dijelaskan tentang pengamatan. Jadi paparan data itu diperoleh dari pengamatan. Di sana bisa terlihat apa yang terjadi di sana. Kemudian juga hasil wawancara. Jadi wawancara ini apa yang dikatakan di sana. Selanjutnya adalah deskripsi informasi. Misalnya bisa berasal dari dokumen, foto, rekaman video, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk kepada bab 5 atau pembahasan. Di sini diuraikan atau memuat tentang gagasan peneliti, kemudian temuan atau teori sebelumnya, kemudian temuan atau teori di lapangan. Selanjutnya adalah bab 6 atau penutup. Di sini berisi tentang kesimpulan, tindak lanjut penelitian, dan saran-saran. Demikianlah bagian inti dari penelitian kualitatif. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.